Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri majelis online kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita banyak yang mengaku, aku beriman kepada Allah, aku orang Islam loh, aku orang Muslim loh, iya kan? Tetapi pengakuan itu cuman hanya kita yang mengaku, tetapi kita tidak mengetahui apakah Allah mengaku kita ini orang beriman atau tidak. Apa itu iman? Iman itu bermakna keyakinan atau pembenaran, membenarkan sesuatu atau meyakini sesuatu, maka itu adalah iman. Maka dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-imanu huwa tasdiqum biqalbi wa ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu huwa tasdiqum biqalbi, kau benarkan dalam hati, kau yakinkan dalam hati. Lalu wa ikrarum bil lisan, baru kau ikrarkan dengan lisan. Wa amalum bil arkan, baru kau amalkan dengan amalan perbuatan. Itulah iman. Jadi kalau orang di dalam hatinya tidak meyakini, tidak membenarkan, maka akan dipertanyakan tentang keimanannya. Bagaimana orang itu meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat, meyakini akan adanya para nabi, meyakini akan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya malaikat-malaikat Allah, meyakini akan adanya qada dan qadarnya Allah, dan meyakini akan adanya hari kiamat. Nah, kalau orang sudah meyakini, berarti dia sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadarnya. Bapak Ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman juga punya tanda-tanda, punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang yang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, tanda-tanda orang yang beriman itu, wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya, bergetarlah jantungnya, bergetarlah hatinya ketika disebut nama Allah ini. Ibarat orang yang jatuh cinta, ketika disebut nama kekasihnya, maka dengan sendirinya hatinya itu berdeguk-deguk, menimbulkan rasa kangen, ya kan, rasa rindu,
rasa malu, ya kan? Ada rasa malu itu ya. Maka itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wallazina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau ibarat orang yang membaca surat cinta, ya, ketika seorang kekasihnya memberikan surat, gitu ya, surat, dia membacanya dengan penuh cinta, ya, maka dia akan bertambah rasa cintanya kepada kekasihnya. Itu orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita ini menyerahkan urusan. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia punya masalah di dunia, ya, masalah di dunia, maka masalah itu akan diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah, ya, yang menciptakan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Kalau Allah yang memberikan kita ujian berupa bencana, musibah, dan apapun masalah itu, entah masalah keuangan, ekonomi, atau masalah penyakit, atau masalah yang lain, maka kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Nah, sambil berikhtiar, sambil mencari jalan keluarnya juga. Tapi hasilnya tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai di dalam hati kita ketika disebut nama Allah, hati kita adem-adem saja, tidak bergetar, tidak terpanggil ketika disebut nama Allah, tidak merasa rindu dengan Allah, berarti tandanya iman kita ini lagi kosong. Atau ketika dibacakan Al-Quran kita kepanasan, dibacakan Al-Quran kita penuh dengan marah, emosi, tak mau ayat Al-Quran, tak mau sholawat didengungkan di masjid, tak mau ayat-ayat Al-Quran diputar di masjid, kita nggak mau ayat Al-Quran diputar di rumah kita, kepanasan, nggak betah, ya kan? Itu tanda-tandanya ada gangguan dalam badannya. Ya, orang yang nggak hobi membaca Al-Quran, tidak senang mendengarkan ayat Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempunyai masalah, ya, terus masalahnya tak pernah dia yang namanya curhat sama Allah, dia tak pernah yang namanya menghadap Allah, tak pernah yang namanya melaporkan semua urusannya hanya kepada Allah, tak pernah menyerahkan dirinya kepada Allah, maka akan dipertanyakan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah singkat saya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.